Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai azas dari kewarganegaraan, ya, yang mana secara umum kewarganegaraan itu dia merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dan juga negara itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, ya, kewarganegaraan dikenal dengan yang namanya citizenship, yang mana artinya adalah keanggotaan yang menunjukkan bagaimana hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Nah, sementara pengertian dari warga negara bila kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pada pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa sebagai warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam hal perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, ditentukan siapa saja warga negara, syarat menjadi warga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga apa yang menyebabkan suatu negara itu bisa dicabut juga mengenai status kewarganegaraannya. Nah, selain daripada itu, di dalam perundang-undangan yang berlaku, ini diatur pula adanya azas kewarganegaraan, yaitu dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk dapat memenuhi kependudukannya sebagai penduduk ataupun warga dari sebuah negara. Nah, perlunya azas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan ini dia tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang dari negara lain, ya. Nah, negara lain ini dia tidak berhak memperlakukan kaedah-kaedah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Nah, maka dari itu sebenarnya ada macam-macam azas kewarganegaraan. Nah, adapun macam-macam asas kewarganegaraan itu yang pertama adalah adanya ius sanguinis, ya, yang mana azas ius sanguinis atau azas keturunan ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya bahwa kewarganegaraan anak ini bergantung pada orang tuanya. Meskipun si anak tersebut lahir di negara lain, ya, meskipun si anak ini dia lahir di negara lain, ya, bukan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, misalnya sebuah contoh saya berikan, seorang anak dilahirkan di negara Indonesia yang mana dia menganut azas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara dari Amerika. Maka anak ini berdasarkan keturunannya ataupun azas ius sanguinis ini dia menjadi warga negara Amerika, ya. Itu adalah contohnya. Nah, contoh negara dengan sistem azas kewarganegaraan ius sanguinis, ya, itu saya sebutkan ada negara Belanda, ada Belgia, ada Bulgaria, ada Korea Selatan, Kroasia, Inggris, Irlandia, ya, habis itu ada lagi Islandia, ada India, ada Italia, ada Jepang, ada Jerman, ada Polandia, ada Portugal, ada lagi Republik Ceko, ada Rusia, Spanyol, dan yang terakhir kalau nggak salah itu adalah negara Serbia. Jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang menganut azas ius sanguinis, ya. Nah, yang kedua adanya azas ius soli, ya. Azas ius soli atau juga yang disebut juga dengan azas tempat kelahiran ini dia menetapkan kewarganegaraan seseorang itu menurut tempat kelahirannya. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut azas ius soli, ya. Misalnya saya berikan contoh, seorang anak harus menjadi warga negara di Amerika karena lahir di negara Amerika meskipun orang tuanya negaranya Indonesia, ya. Jadi berdasarkan tempat lahirnya. Nah, adapun negara-negara yang menganut azas ius soli itu, ya, yang pertama itu adalah negara Argentina, ya. Selanjutnya ada Amerika Serikat, ada Brazil, ada Bangladesh, ada Kanada, ada Kamboja, Kolombia, Costa Rica, Panama, Peru, Pakistan, Paraguay, Grenada, Guatemala, dan juga Guyana. Ya, itu adalah negara-negara yang menganut azas dari yang namanya ius soli. Nah,
Adapun yang berkaitan dengan masalah azas kewarganegaraan, harus kita pahami bahwa sebenarnya keberadaan dari dua azas yang saya sampaikan di atas tadi ini kerap kali menimbulkan masalah di dalam prakteknya. Nah, hal ini dikarenakan ada negara yang menganut azas ius sanguinis dan juga ada pula negara yang menganut azas dari yang namanya ius soli, sehingga sering sekali terjadi munculnya masalah bipatrid ya ataupun multipatrid, bahkan ada juga yang namanya apatrid ya. Nah, maka ini harus kita beri penjelasan dalam hal ini ya. Nah, bipatrid itu adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan ya ataupun kewarganegaraannya ganda, yang bisa jadi terjadi karena anak ini lahir di negara A yang menganut azas kewarganegaraan ius soli ya tempat lahirnya, namun orang tuanya adalah warga negara B yang menganut azas ius sanguinis. Maka si anak tersebut akan mendapat dua kewarganegaraan dari negara A tersebut. Ini berdasarkan kepada tempat lahir dan juga dari negara si B karena faktor keturunan. Ya, itu adalah pengertian dari bipatrid. Yang kedua, pengertian dari apatrid. Ya, apatrid itu adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ya. Nah, kenapa dia tidak memiliki kewarganegaraan? Bisa terjadi ini dikarenakan si anak lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya berasal dari negara A. Jadi si anak ini dia tidak mendapatkan kewarganegaraannya. Karena apa? Karena negara B kelahiran si anak ini dari orang tua yang bukan warga negara B. Maka anak ini juga tidak mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya ataupun dari negara A sebelumnya, ya. Karena anak tersebut tidak lahir di negara A ataupun negara yang menganut azas ius soli berdasarkan tempat lahir. Nah, yang terakhir tadi adalah mengenai multipatrid. Multipatrid itu adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Nah, hal ini bisa terjadi jika bipatrid menerima juga memberikan status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa ataupun si anak telah dewasa, namun tidak melepas status kewarganegaraannya sama sekali ya. Jadi itu adalah macam-macam kewarganegaraan ya. Yang pertama ada ius sanguinis, yang kedua adalah ius soli. Nah, ius sanguinis dan juga ius soli ini dia dapat berubah menjadi tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan. Ada yang namanya bipatrid, ada yang namanya apatrid, dan juga ada yang namanya multipatrid ya. Nah, itu merupakan video mengenai azas kewarganegaraan yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Maka di dalam azas kewarganegaraan ini ya, sebenarnya kita harus memahami bahwa bagaimana sebenarnya konflik yang mungkin akan terjadi apabila si anak ini memang dia memiliki dua azas kewarganegaraan ataupun azas kewarganegaraan yang lain. Nah, namun perlu kita pahami bahwa ya, berdasarkan pada Undang-Undang 12 tahun 2006 tadi tentang kewarganegaraan, Republik Indonesia sendiri ada 4 azas kewarganegaraan. Ini khusus ya di dalam Undang-Undang nomor 12. Yang pertama tadi sudah jelas saya sebutkan, ada namanya azas ius sanguinis atau law of the blood ya, yang mana kewarganegaraan itu ditentukan berdasarkan keturunan. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan juga ada namanya azas ius soli atau juga disebut dengan yang namanya law of the soil, atau warga negara itu ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga, di dalam undang-undang ini dia menyebutkan bahwasanya ada yang namanya azas kewarganegaraan tunggal. Azas kewarganegaraan tunggal ini adalah dia menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap individunya. Ada lagi azas kewarganegaraan ganda tadi sudah disebutkan juga ya. Jadi secara universal sesungguhnya dua azas yang sudah saya sampaikan tadi, ius sanguinis dan juga ius soli, ini digunakan sebagai azas kewarganegaraan. Penentuannya didasarkan pada ketentuan yang berlaku di setiap negara. Jadi ada negara yang mengatur di dalamnya. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, di dalamnya mengandung pengertian bahwa ius sanguinis, yang mana ius sanguinis adalah azas yang menentukan kewarganegaraan. Itu dalam undang-undangnya ya. Namun bila kita merujuk kepada pendapat ahli ya, ada menurut Damri dan juga Pak Fauzi Eka Putra dalam bukunya Kewarganegaraan, dia menyebutkan bahwa azas ius sanguinis ditentukan berdasarkan
pertalian darah atau keturunan menurut warga negara atau orang tuanya. Nah, pemberlakuan azas ius ini, segi ius ini, dia tidak memperhatikan lokasi kelahiran. Ya, itu merupakan bentuk dari pengaturan terhadap azas pengaturan dari sumber warga negaraan. Oke, mungkin hanya sekian video kita pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.